Kenapa banyak orang-orang yang menjadi murtad dan musyrik setelah Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikisahkan, setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Miraj, pada waktu subuh Rasul memberitahukan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada orang-orang. Namun, banyak yang tidak mempercayai peristiwa Isra Miraj itu, bahkan ada beberapa orang yang sebelumnya beriman kepada Rasulullah menjadi murtad dan mengalami cobaan hebat. Di masa itu, iman orang-orang Islam tengah diuji. Di sisi lain, beberapa orang musyrik berlari dan mendatangi sahabat Abu Bakar. Para orang musyrik lalu berkata, "Sungguh sahabatmu mengaku jikalau dirinya tadi malam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, dan dari sana lalu menuju langit, sedangkan dia telah datang pulang sebelum subuh." Sahabat Abu Bakar menjawab, "Sungguh, jika dia Rasulullah mengatakan hal seperti itu, maka benarlah beliau." Orang-orang musyrik berkata, "Apakah kau membenarkan dia mengenai berita ini?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Ya, aku membenarkan dia tentang yang lebih jauh lagi daripada itu." Ternyata, keimanan sahabat Abu Bakar ini memang sungguh luar biasa, karena pembenaran inilah, kemudian sahabat Abu Bakar dijuluki dengan gelar As-Siddiq, yang artinya adalah jujur atau benar. Selain itu, ada juga orang musyrik mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, berdirilah." Rasulullah lalu berdiri. Orang-orang musyrik berkata, "Angkatlah salah satu dari kedua kakimu." Rasulullah lalu mengangkat salah satu kakinya. Orang-orang musyrik berkata lagi, "Angkatlah kaki yang lain." Nabi lantas menjawab, "Jika aku mengangkatnya, maka aku akan jatuh." Orang-orang kafir itu bertanya, "Jikalau kau tak mampu naik dari bumi sejengkal saja, maka bagaimana caranya kamu bisa naik ke langit dan ke Sidratul Muntaha?" Orang-orang kafir itu tak percaya dengan peristiwa Isra Miraj yang dilakukan hanya dalam waktu satu malam saja. Pasalnya, Rasulullah disuruh angkat kedua kakinya dari bumi saja tidak bisa, lalu bagaimana bisa terbang ke langit? Rasulullah lalu menjawabnya dengan bijak, "Keluarlah dari masjid, dan ceritakan perkataanmu ini kepada Ali. Sebab dia yang nantinya akan memberi jawaban kepadamu." Kemudian, beranjaklah orang-orang itu keluar masjid, lalu pergi untuk bertemu sahabat Ali untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Setelah sampai, orang itu lalu bertemu sahabat Ali, ia lalu menceritakan kejadian yang tadi kepada sahabat Ali. Namun, tiba-tiba sahabat Ali mengeluarkan dan menghunuskan pedang lalu memenggal kepala orang kafir itu sampai mati. Tindakan sahabat Ali ini sempat ditentang sahabat lainnya. Para sahabat bertanya kepada sahabat Ali, "Kenapa kamu membunuh dia?" Padahal perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk akal. Dan, dia menyuruhmu untuk menjawab, bukan membunuh. Sahabat Ali lalu menjawab, "Seperti inilah jawaban untuk si pembangkang. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bukannya tak mampu memberi jawaban kepadanya, tetapi beliau tahu bahwa orang ini tidak akan menerima jawaban beliau. Maka, beliau mengirimkan orang ini kepadaku untuk kubunuh." Sebenarnya, jawabannya adalah bahwa tentu Rasulullah tak punya daya dan kekuatan untuk naik sedikitpun. Tetapi, terjadinya Miraj itu atas kekuatan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghendaki Miraj terjadi dalam waktu singkat saja. Selain kisah itu, Nabi Muhammad dahulu mampu membuktikan kebenaran Isra Miraj itu. Dikisahkan, dahulu ada orang-orang yang berkumpul dan duduk di sekeliling Rasulullah. Mereka lantas bertanya tentang Baitul Maqdis. Mereka juga bertanya kepada Rasul, "Beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami, yaitu para saudagar kami yang telah pergi ke Syam. Apakah kau bertemu dengan salah satu di antara mereka?" Rasul berkata, "Ya, aku telah melewati kafilah Bani Fulan saat mereka berada di Rauha. Mereka kehilangan seekor unta mereka, dan mereka sedang mencarinya. Sementara, di dalam perbekalan mereka ada air. Aku mengambilnya, lalu meminumnya, kemudian meletakkannya lagi. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka menemukan air itu dalam gelas saat mereka kembali." Orang-orang berkata, "Ini adalah salah satu tanda." Mereka lalu berkata lagi, "Beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami. Kapankah mereka datang kepada kami?" Nabi menjawab, "Aku melewati mereka di Tanim, yaitu daerah yang dekat dengan tanah haram." Mereka berkata, "Berapa banyakkah kafilah itu, dan apa saja yang dibawanya, bagaimana rupanya, dan siapa saja yang ada di sana?" Nabi menjawab, "Kafilah itu sekian dan sekian, dan di sana ada Fulan dan Fulan."
Yang paling depan dari kafilah itu adalah seekor unta kelabu, yaitu unta yang warnanya seperti warna debu. Di atas punggungnya ada 2 karung. Kafilah itu akan kalian lihat saat matahari terbit. Akhirnya, orang-orang itu lantas keluar di akhir malam untuk menunggu kedatangan kafilah. Selain itu, juga bertujuan untuk membuktikan kebenaran sabda Rasul tentang peristiwa Isra Miraj itu. Ketika matahari terbit, salah seorang dari mereka berkata, "Matahari sudah terbit." Lalu yang lain melihat sesuatu dan berkata, "Inilah kafilah itu, demi Allah benar-benar sudah terlihat dengan dipimpin seekor unta kelabu." Ternyata, sabda Rasulullah itu benar-benar nyata dan terjadi. Namun meskipun begitu, banyak orang-orang yang tidak mau beriman dan malah menganggap hal itu hanyalah sihir belaka. Dikisahkan juga, bahwa setelah peristiwa Isra Miraj, Rasulullah mengetahui bahwa orang-orang takkan percaya dengan peristiwa itu. Hal inilah yang lantas membuat Rasulullah menjadi sedih. Saat Rasul tengah duduk, lewatlah Abu Jahal lalu duduk di hadapan Rasul sembari mengolok dan berkata, "Adakah sesuatu yang telah kau dapat?" "Ya, tadi malam aku telah diperjalankan," jawab Rasul. "Kemana?" tanya Abu Jahal. Rasul menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Abu Jahal berkata, "Lalu pagi ini kau sudah berada di antara kami?" Rasul menjawab, "Ya." Abu Jahal bertanya, "Beranikah kau katakan kepada kaummu seperti apa yang kau katakan kepadaku tadi?" Rasul menjawab, "Ya." Abu Jahal lalu berkata kepada orang-orang, "Wahai Bani Ka'ab dan Luwai sekalian, kemarilah." Maka, mereka lalu berdatangan dan berkumpul di hadapan Rasulullah dan Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Katakanlah kepada kaummu apa yang sudah kau katakan kepadaku tadi." Rasul lantas berkata, "Baiklah, tadi malam aku telah diperjalankan." Orang-orang bertanya, "Kemana?" Rasul menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Mereka lalu berkata, "Lalu pagi ini kau sudah berada di tengah-tengah kami?" Rasul menjawab, "Iya, benar sekali." Lalu, larilah beberapa orang musyrik untuk menemui sahabat Abu Bakar. Mereka lalu berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Sudahkah kau dengar berita dari sahabatmu itu? Dia mengaku bahwa dia telah diperjalankan tadi malam." Sahabat Abu Bakar bertanya, "Benarkah beliau berkata seperti itu?" Mereka menjawab, "Iya, dia telah berkata begitu." Tidak berpikir panjang, sahabat Abu Bakar lantas membenarkan sabda Rasulullah itu. Karena pembenaran itulah, sahabat Abu Bakar lantas dijuluki As-Siddiq atau orang yang jujur.